Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cak Ateng. Sore. Apa kabar, Cak Ateng? Alhamdulillah baik. Oke, lagi sibuk apa sekarang, Cak Ateng? Sekarang lagi mengurusi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Oh, berkaitan dengan lingkungan. Ya, Oke. jadi lagi ada beberapa upaya untuk mengadvokasi pemerintah daerah untuk lebih care terhadap lingkungan, terus Oke. yang mendampingi masyarakat juga di tingkat Oke. tapak untuk lebih baik lah mereka menjaga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Luar biasa. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap, Cak Ateng? Siap? Oke. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan Anda, serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Cak Ateng capai? Ya mungkin saya bisa lebih memanage, menata bagaimana langkah-langkah dalam mengadvokasi tentang lingkungan, pengetahuan tentang lingkungan terhadap kebijakan pemerintah jadi lebih tertata. Oke. Jadi biar output outcome-nya bisa lebih tercapai gitulah. Oke. Jadi smart goal yang diinginkan ini bisa menata program, Ya, seperti itu. Nah, Betul ya? kira-kira seperti itulah. Seperti itu, kita menata program agar nanti program ini jalannya bagus. Ya, Oke. Apa perasaan Cak Ateng apabila tujuan ini tadi mampu menata program dengan bagus, mampu merencanakan dengan baik, itu bisa tercapai? Saya rasa sih itu kepuasan batin ya, karena bekerja seperti ini kan karena ada kegelisahan dari dalam diri, melihat lingkungan kita yang semakin rusak, terjadi perusakan di mana-mana, terus mitigasi dari pemerintah juga kurang. Ketika berhasil melakukan itu pasti ada kepuasan batin dari diri sendiri. Perasaannya ada kepuasan batin. Ada lagi perasaan lain apabila tujuan ini tercapai? Mungkin ya senang ya. Senang karena bisa mewariskan alam yang lebih baik lah untuk anak cucu ke depannya. Oke. Ada warisan yang lebih baik ya. Apa yang akan dilakukan setelah tujuan ini tercapai rencananya? Belum ada ide untuk itu. Belum ada ide, berarti masih jalan dulu. Ya. Seperti itu ya. Karena bekerja untuk mengadvokasi pemerintah tentang lingkungan ini kerja yang panjang. Oke. Dan butuh tim yang besar. Kayaknya nggak mungkin dia lakukan dalam waktu cepat gitu. Oke. Saya tadi mendengar Cak Ateng menyebutkan ini perlu proses, perlu waktu yang panjang secara berulang-ulang. Seperti itu. Apakah ini benar-benar penting bagi Cak Ateng lakukan agar tujuan itu bisa tercapai? Ya, saya rasa penting ya. Penting. Karena itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oke. Ya, saya kira itu penting gitu ya. Berarti proses berulang-ulang sampai tujuannya tercapai. Iya. Saat ini udah mulai dilakukan? Saat ini yang udah mulai dilakukan baru melakukan beberapa pertemuan dengan pemerintah, melakukan diskusi dengan pemerintah dengan dinas terkait, dan sedang berupaya untuk melakukan gerakan bersama antara kami dengan salah satu dinas untuk mencapai tujuan ini. Apakah berarti selama ini dukungannya kuat dari pemerintah? Kalau secara ide iya, secara ide dinas ini, cuman dukungannya baru sebatas itu. Bahkan kalau diomong secara kasarnya malah dinasnya yang butuh bantuan dari kita untuk proses mengadvokasi ini. Tapi proses ini intinya sudah mulai berjalan. Ya, sudah mulai berjalan. Jadi yang Anda pikirkan tentang tujuan itu adalah bagaimana lingkungan ini bisa terjaga. Dan dari pembicaraan Cak Ateng tadi, Cak Ateng akan merasa senang, merasa ada kepuasan tersendiri bila tujuannya tercapai gitu ya. Oke, wow, itu luar biasa gitu ya. Tidak semua orang punya pemikiran positif seperti itu. Dan menurut Cak Ateng, dan itu sesuatu yang benar-benar penting gitu ya. Iya, menurut saya
benar-benar penting, apalagi sekarang kita lagi di awal tahun 2023 ini Ya. kita Indonesia ya khususnya karena perubahan iklim, bencana-bencana yang belum pernah terjadi gitu. Seperti Jawa Tengah yang banjirnya gila-gilaan belum pernah terjadi, tahun ini terjadi. Jawa Timur yang belum pernah terjadi banjir seperti awal tahun ini juga terjadi. Tadi Cak Teng katakan ada hubungan yang erat antara menjaga lingkungan, kemudian ada efek banjir yang sering terjadi di beberapa wilayah dari efek lingkungan. Hubungan antara kedua ini di daerah kita ini gimana menurut Cak Teng? Gimana hubungan antara kerusakan lingkungan dan banjir yang terjadi? Ya sangat erat ya kaitannya, karena dari hemat saya kan, kalau alasan orang-orang hari ini kan karena curah hujan yang berlebih. Padahal tapi orang-orang tidak pernah berpikir apa sih yang menyebabkan curah hujan itu berlebih. Itu kan karena ada perubahan iklim yang terjadi, ada pemanasan yang berlebih terjadi. Pemanasan berlebih terjadi kan karena ada beberapa penambangan emas ilegal yang terjadi marak di Kabupaten Melawi. Setelah itu dari peti ini sendiri mengakibatkan pendangkalan sungai, daya tampung sungai berkurang. Terus ditambah lagi pembukaan lahan untuk perkebunan gila-gilaan. Tanpa kita sadari mungkin 10-20 tahun belakangan ini hutan-hutan kita itu ditebang diganti dengan tanaman perkebunan. Saya rasa ada kaitan itulah. Jadi kaitannya sangat erat sekali. Erat dan saling bergantungan gitu ya. Oke. Cak Teng, jadi apa kesimpulan yang dapat diambil dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulannya apa ya, kita berbicara fokus tentang lingkungan dan penyebabnya, dan saya rasa itu. Apa action plan yang perlu dibuat dari Cak Teng agar tujuan tadi ini terkait menjaga lingkungan ini bisa lebih baik ke depannya? Saya rasa harus membangun planning, terutama membangun planning untuk membangun komunikasi lah dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan aksi-aksi nyata yang bisa dilakukan. Saya rasa itu. Kemudian ada lagi yang perlu dukungan misalnya dari orang lain menurut Cak Teng yang saat ini kurang dukungan, tapi Cak Teng ke depannya memerlukan dukungan. Ya kalau dukungan sih pasti karena kerja-kerja seperti ini kan sebenarnya membutuhkan dana yang besar, membutuhkan support yang besar. Saya kira dukungan dari berbagai macam pihak untuk membantu mengerjakan ini juga butuh, dan butuh beberapa pihak untuk mendengar dan care dengan isu yang saya lakukan. Kapan langkah-langkah action plan ini akan coba dilakukan? Sudah berjalan sebenarnya, sedang berjalan dan proses komunikasi sudah dilakukan. Kemungkinan dalam waktu dekat juga akan ada langkah pasti yang akan dilakukan dengan salah satu dinas yang berada di Kabupaten Melawi. Tentu saja dari langkah-langkah tadi Cak Teng sudah mulai mikir ini ada resiko-resiko nih. Kira-kira resiko apa yang paling mungkin muncul terkait program ini? Resiko yang paling besar ya mungkin orang akan menolak dengan ide yang kami usulkan, dan mungkin akan menganggap, atau mungkin ide yang paling besar adalah akan dimusuhi oleh beberapa pihak. Ada kemungkinan ada resiko itu. Untuk meminimalisir resiko ini kira-kira langkah apa lagi nih yang harus Cak Teng lakukan? Saya rasa koordinasi antara multi stakeholder harus ditingkatkan. Jadi nggak boleh kalau bahasa Jawanya itu main serampangan gitu, main asal-asal. Harus ada komunikasi agar hal ini bisa jadi pikiran bersama dulu, jadi kegelisahan bersama dulu, baru benar-benar. Luar biasa.
Oke, Kak Ateng, kira-kira apa manfaat yang Kak Ateng dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Mitigasi ya, mitigasi resiko. Mitigasi resiko Oke, itu ya, oke. yang belum saya pikirkan. Oke. Jadi itu sih yang kita dapatkan. Apakah itu penting bagi Kak Ateng, mitigasi resiko segala macam? Ya penting sih. Ya, penting. Oke, selamat, nanti Kak Ateng sudah menemukan hal yang baru dari sesi coaching kita hari ini. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat Kak Ateng. Sampai jumpa di sesi-sesi coaching berikutnya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih.